Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Seperti biasa, kita akan membahas tentang soal CPNS tahun 2024 dengan materi dan soal asli, itu tes intelijensi umum. Dengan pokok materi adalah analogi, part 7, serta soal tambahan mirip soal asli. Nah, ini adalah soal latihan yang sudah pernah kita munculkan di video sebelumnya ya. Nah, jadi nomor 5, huruf kata cerita. A. Luar angkasa astronomi fosil. B. Padi karung lumbung. C. Jarang sering galaksi. D. Bintang galaksi alam semesta. E. Saya, kita, dan mereka. Nah, kita jawab. Cerita terbentuk dari rangkaian kata ya. Cerita terbentuk dari rangkaian kata, dan kata juga terbentuk dari rangkaian huruf. Jadi bentuknya dari susunan huruf menjadi kata, susunan kata menjadi ceritanya. Jadi kita cari yang modelnya huruf kata cerita. Jadi cerita kata huruf. Nah, jadi yang pertama yang paling besar cerita, kemudian kata, kemudian huruf. Jadi kita lihat yang paling besar cakupannya. Fosil dengan astronomi berbeda ya. Berarti ini lumbun dan karung juga padi ya. Padi bukan susunan dari karung ya. Cuma dimasukkan dalam karung, dimasukkan lagi dalam lumbung. Kalau ini adalah susunan ya. Maka yang paling bagus, yang cocok di sini adalah bisa kita lihat saya, kita, mereka bukan juga ya. Nah, yang ada di sini adalah bintang yang menyusun galaksi, kemudian galaksi itu menyusun alam semesta, atau bisa dikatakan alam semesta terdiri dari rangkaian galaksi dan galaksi terdiri dari rangkaian bintang. Nah, itu yang benar. Sehingga yang jawaban yang benar itu adalah bagian C, bintang, galaksi, dan alam semesta. Nah, kalau misalnya kita, saya, kita, mereka, mereka ini bisa juga kita sebenarnya ya. Jadi saya, kita, saya ini lebih dari saya sendiri, kemudian kita adalah banyak, kemudian kita juga bisa ini menunjukkan arah. Kalau misalnya ada orang lain yang menunjuk ke mereka, ke kumpulan orang, kan bilang mereka. Nah, mereka juga misalnya ada orang di sana menunjuk ke kita, ini juga mengatakan mereka. Jadi bukan bukan setara dengan itu. Yang setara ini adalah bintang, kumpulan bintang itu bentuk galaksi, kumpulan galaksi bentuk alam semesta. Nah, itu. Kemudian nomor yang ke-6, frekuensi titik Jerman sama dengan gaya titik Newton sama dengan gaya titik 2 Newton titik 2 titik. A. Hertz Inggris, B. Second Rusia, C. Coulomb Jerman, D. Watt Inggris, dan E. Pascal Rusia. Nah, dari sini bisa kita lihat frekuensi itu satuannya apa? Adalah Hertz. Nah, kemudian tinggal kita lihat yang cocok. Second juga bukan, Coulomb juga, Watt juga bukan, Pascal juga bukan. Frekuensi itu hanya adalah Hertz. Otomatis di sini Newton itu Newton itu adalah dari Inggris. Sehingga jawaban yang benar itu merupakan bagian A ya. Jadi Hertz dan Inggris. Jadi frekuensi satuannya Hertz dan penemunya saja Jerman. Kemudian gaya satuannya Newton dan penemunya berasal dari Inggris ya. Selanjutnya analogi materinya tidak lepas seperti biasanya, bontelnya seperti ini, titik-titik, ini ada sinonim, ada anonim ya. Dan bentuk, ada modelnya dalam bentuk cerita, bisa juga ada. Nah, kita lihat contoh lagi yang baru. Korosi karat kondensasi. Nah, apakah ada kristal, ataukah B debu, C gas, E embun, ataukah E air? Jawabannya adalah D embun ya. Kenapa embun? Nah, kita lihat pengertian korosi adalah proses yang menghasilkan karat. Kemudian kalau kondensasi proses yang menghasilkan embun. Nah, di sini berarti D jawabannya adalah embun. Kemudian taksim itu lawan kata atau antonimnya itu adalah apa? Nah, taksim kan semua kata yang tidak umum digunakan ya, tidak umum digunakan. Taksim. Nah, apakah dia lazim, patuh, ataukah acuh, ataukah dia yakin, ataukah hormat? Taksim itu beda dengan lazim ya, beda. Nah, sekarang kita lihat jawabannya apa. Jawabannya adalah E hormat ya. Kenapa dia hormat? Arti taksim dalam kamus KBBI adalah hormat dan sopan. Jadi berarti jawaban adalah bagian E ya. Jadi kita perlu membaca saja pengertian kata-kata baru yang kita temui atau bisa kita cari di KBBI yang selalu kita hafalkan ya, kata-kata baru tersebut, karena biasanya muncul di ujian CPNS itu kata-kata yang kurang terkenal ya, ataukah bisa dibilang masih baru ya, masih baru yang ada di KBBI. Nah, selanjutnya
Nah, ini nomor 1 untuk soal asli dari FR ya. Ini adalah merupakan soal SKD CPNS tahun 2023. Agitasi menghasut. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Nah, kemudian titik-titik 3.2.3. A. Fusi gabungan. B. Makan energi. C. Sembunyi bergerilya. D. Radiasi panas. TNI pembela. Nah, ini merupakan kalau anunya ya, agitasi dan menghasut itu merupakan sinonim ya dari selanjutnya adalah soal latihan ya, soal FR ya, soal FR asli ya. Jadi ini merupakan soal SKD CPNS tahun 2023 yang sudah pernah muncul di ujian CPNS. Nah, di sini agitasi menghasut. Titik 3.2.3. Apakah A. Fusi gabungan, B. Makan energi, C. Sembunyi bergerilya, D. Radiasi panas, E. TNI pembela. Nah, ini kita jawab. Sinonim dari agitasi adalah menghasut. Agitasi ya. Masih ingat lagu Dewa 19? Siti Nurbaya ada kalimat agitasi. Ada kata kalimat ya. Agitasi muda yang ya, jadi hasutan muda ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Nah, sedangkan sinonim dari fusi adalah gabungan, bukan sinonim ya. Sinonim ya dari fusi adalah adalah gabungan. Ini bisa dilihat di KBBI juga ada di situ. Jadi jawaban yang benar adalah fusi gabungan. Kalau makan energi bukan, sembunyi bergerilya bukan, radiasi panas tidak sinonim, TNI pembela bukan juga sinonim. Karena TNI dengan pembela memang dia termasuk pembela, tapi pembela itu bukan hanya TNI ya, dan lain sebagainya yang lainnya. Nah, kemudian nomor yang kedua, tumbuhan titik-titik panel surya titik-titik. Nah, di sini ada berbunga cahaya, fotosintesis gerakan, berbuah panas, oksigen matahari, dan fotosintesis listrik. Nah, tumbuhan itu, ini tumbuhan ini jelas dia berhubungan dengan bisa fotosintesis, berbuah, ya bisa juga berbunga ya. Kalau oksigen semuanya butuh oksigen. Nah, di sini yang paling berbunga, tapi panel surya bukan berarti cahaya ya, bukan. Nah, di sini fotosintesis, tumbuhan itu ada fotosintesis, jadi panel surya itu juga harus menghasilkan listrik. Jadi tumbuhan itu memerlukan ini juga soal sekali CPNS 23. Tumbuhan itu memerlukan matahari untuk berfotosintesis. Sedangkan panel surya itu membutuhkan matahari untuk menghasilkan listrik ya. Jadi hasil fotosintesis membutuhkan fotosintesis, panel surya membutuhkan sinar matahari untuk menghasilkan listrik. Jadi bagian yang benar itu adalah bagian E. Jawabannya adalah E, fotosintesis listrik. Selanjutnya nomor 3. Tuntutan santunan. Nah, ini juga agak Suka dengan videonya? Like dong. baru kita lihat. Tuntutan itu bukan kesopanan atau adi istiadat. Orang tua yang nafkah sudah kewajiban ibadah amanan. Tuntutan itu adalah bisa dikatakan permintaan. Santunan itu adalah pemberian. Jadi jawaban yang benar di sini adalah bahagian B ya. Tuntutan itu adalah sebuah permintaan. Menuntut berarti meminta. Santunan berarti memberi, kan? Jelas. Jawabannya adalah B, permintaan dan pemberian. Kemudian nomor yang keempat, titik-titik berhubungan dengan mahasiswa. Sebagaimana nilai berhubungan dengan titik-titik. Nah, di sini kampus berhubungan dengan mahasiswa, sebagaimana nilai berhubungan dengan sekolah. Nah, enggak juga, tidak ya. Berhubungan langsung itu adalah IP berhubungan dengan mahasiswa, sebagaimana nilai berhubungan dengan siswa. Karena IP dan nilai itu sebenarnya sama saja, cuma letak tingkatannya berbeda. IP itu biasanya untuk mahasiswa, sedangkan nilai itu adalah untuk siswa. IP adalah penilaian akhir dari mahasiswa baik semester maupun akhir dia lulus kuliah, ada IP. Sedangkan untuk nilai penilaian akhir dari siswa baik semester maupun akhir lulus sekolah. Jadi ada IP-nya. Nah, jawaban yang benar adalah bagian B, IP dan siswa. Selanjutnya, kita lihat soal latihan nomor 5. Pulang titik-titik sama dengan titik-titik lapar. A, bahagia senang. B, pergi sedih. C, jauh makan. D, pergi kenyang. E, jalan haus. Kemudian soal yang keenam, reda. Antonim dari weda apa? A, lajang. B, muda. C, senior. D, jelita. E, cakap. Jadi reda ini kata yang tidak umumnya, jadi kita bisa melihatnya apa kira-kira. Jadi ini soal latihan prediksi saja. Nah, sekarang jawabannya itu ada pada part 8 mendatang.
Namun sebelum kita meninggalkan video, seperti biasa ada pepatah atau kata-kata motivasi agar bersemangat. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe Untuk mengikuti ujian CPNS. Setiap langkah kecil menuju tujuanmu adalah kemenangan. Jangan pernah menyerah meskipun perjalanan terasa berat. Nonem. Semoga apa yang saya terangkan di video ini bisa membantu memberikan informasi atau bahan pembelajaran agar lulus di ujian CPNS ke depannya nanti. Dan semoga doa saya semoga lulus mencapai cita-cita. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.